Neng Eline duduk tenang di dalam villa tersembunyi di balik tebing Mandalika. Tatapannya dingin namun licik. Ia baru saja menerima laporan dari anak buahnya. Jebakan telah dipasang. Pastikan Topan dan Rungkat percaya kalau Dewi sembunyi di pulau itu, ucapnya dengan senyum tipis yang menandakan kemenangan yang tinggal menunggu waktu. Di sisi lain, Topan dan Pak Rungkat menerima pesan misterius. Sebuah koordinat dan foto, buram yang menunjukkan siluet wanita, berjubah hitam di sebuah pulau terpencil. "Itu Dewi! Dia masih hidup!" seru Rungkat. Tanpa pikir panjang, mereka menyewa perahu nelayan dan berangkat ke pulau itu di tengah malam. Pulau itu sepi, hanya suara burung camar dan hempasan ombak yang menemani langkah mereka. Tapi semua terlalu hening, terlalu sempurna untuk disebut tempat persembunyian. Topan mulai curiga, tapi Rungkat terus maju, yakin bahwa mereka akan menemukan Dewi dan membawa pulang keadilan. Saat mereka menyusuri hutan kecil di tengah pulau, jebakan pertama menyapa, ranjau kabut penghilang arah. Kompas mereka rusak, GPS mati total, dan kabut tebal mulai menelan pandangan. "Ini bukan tempat sembunyi, ini tempat mati," bisik Topan. Di balik pepohonan, kamera tersembunyi merekam setiap gerak mereka. Di villa, Eline dan Bang Zack menyaksikan dengan puas. Mereka masuk. "Sekarang kita tutup akses keluar pulau," kata Zack sambil menyeringai. Topan dan Rungkat mencoba kembali ke pantai, tapi perahu sudah tidak ada. Tali tambatnya terputus, dan hanya ada jejak kaki palsu yang mengarah ke laut. Mereka terjebak. Mereka sadar, ini bukan pencarian. Ini perangkap. Hari demi hari makanan mulai menipis. Mereka harus berburu dan bertahan hidup dengan cara primitif. Topan membuat tombak dari batang bambu, sedangkan Rungkat mencoba membuat sinyal SOS dengan kayu terbakar di puncak bukit. Sementara itu, geng 4G, Robby Peot, Kona, dan Dot mulai curiga. Sudah 5 hari tanpa kabar dari Topan dan Rungkat. Robby Peot, mantan penyadap sinyal, mulai melacak sinyal terakhir Topan sebelum hilang. Koordinat terakhir mereka ngarah ke pulau tak berpenghuni di Mandalika, kata Kona sambil menunjukkan peta satelit. Gak mungkin mereka jalan-jalan ke sana tanpa alasan. Ini pasti kerjaan Elin lagi. Dot, yang ahli menyamar, menyusup ke jaringan Neng Elin dan berhasil mendapatkan informasi rahasia. Video kamera tersembunyi yang memperlihatkan Topan dan Rungkat memasuki pulau. "Mereka dijebak. Kita harus jemput mereka," tegas Dot. Sampai mereka bertiga mulai merencanakan misi penyelamatan. Dot membuat peta jalur aman ke pulau, Kona menyiapkan logistik, dan Robby Peot menyewa perahu super cepat yang mampu menyelinap dari radar musuh. Malam sebelum keberangkatan, geng 4G mendapat peringatan. Seorang informan mereka dibungkam oleh anak buah Zack. "Kalau lu masuk ke sana, lu nggak bakal balik." "Agi," begitu pesan terakhir sang informan. Tapi mereka sudah bulat tekad. Di pulau, Topan mulai menulis kode-kode dengan batu besar di pantai, berharap satelit atau drone bisa menangkapnya. Rungkat yang mulai lemas karena kehabisan tenaga hanya bisa berdoa, "Semoga anak-anak itu tahu kita di sini." Geng 4G tiba di Mandalika malam itu. Mereka menyelinap ke pelabuhan rahasia milik Elin, mencuri peta pengamanan laut, dan memulai perjalanan berbahaya menuju pulau terkutuk. Tak lama setelah mereka berlayar, kapal mereka dikejar speedboat hitam milik Zack. Tembakan dilepaskan. Robby Peot berteriak, "Bersiap! Ini bukan cuma penyelamatan, ini perang!" Dot menyalakan flare palsu untuk mengecoh musuh, sementara Kona melempar paku baja ke laut, membuat speedboat pengejar kehilangan kendali dan menghantam batu karang. Geng 4G lolos dengan luka kecil, tapi semangat yang semakin menyala. Ketika mereka tiba di pulau, kabut mulai turun lagi. Tapi mereka sudah siap. Dengan alat pelacak buatan Robby Peot, mereka berhasil menemukan sinyal, lemah dari jam tangan. Topan, lokasinya di tengah hutan, dekat tebing. Saat mereka menemukan Topan dan Rungkat, tubuh keduanya lemah, penuh luka dan debu. Tapi mata mereka masih menyala. "Kalian datang," ucap Rungkat dengan suara serak. "Kami tahu kalian gak akan tinggal diam," balas Robby. Namun, belum sempat mereka kembali ke pantai, suara helikopter terdengar. Zack dan Elaine tahu mereka telah ditemukan. Kini bukan hanya soal kabur dari pulau, tapi bertahan dari serangan akhir.